Brasil TV untuk Islam yang satu. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala abdika wa rasulika Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa sallim. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rasyada. Rabbana zidna ilman wa alhiqna bis salihin. Amma ba'du, jamaah subuh yang dirahmati Allah. Salamullahi alaikum jami'an wa rahmatullahi wa barakatuh. Sebagaimana yang telah kita sampaikan pada kajian kita yang lalu, bahwa Al-Quran Al-Karim apabila kita renungkan bersama-sama, kita akan temukan Al-Quran fokus dalam menyampaikan bimbingan dan tuntunannya kepada 3 pilar utama. Yang pertama At-Tauhid, yang kedua An-Nubuwah, yang ketiga adalah Al-Ma'ad. Dan kita tidak akan jumpai sama sekali hadirin sekalian pembicaraan di luar tema yang 3 tadi, kecuali hanya merupakan rincian dari ketiganya. Dan tauhid merupakan pilar utama, sedangkan kenabian merupakan perantara di antara Allah Subhanahu wa taala dengan hamba-hambanya, di mana Allah Subhanahu wa taala memilih seseorang yang menyampaikan risalah Allah Subhanahu wa taala dan menjadi tauladan yang sebaik-baiknya di tengah-tengah mereka, sebagai seorang guru yang membimbing, yang memberikan tuntunan, yang memberikan contoh, yang memberikan motivasi bagi mereka. Sedangkan Al-Ma'ad merupakan tempat kembali di mana hasil akhir dari ujian dan cobaan kita dalam kehidupan dunia ini, Allah Subhanahu wa taala akan balas masing-masing sesuai dengan amalnya. Dan ketiga pilar ini hadirin sekalian merupakan pilar utama di mana ajaran Islam bertumpu di atasnya. Seorang yang jiwanya betul-betul senantiasa bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala, mengikuti tuntunan nabinya dan selalu mengingat hari akhir, adalah orang-orang yang hidupnya benar-benar berjalan di atas jalan yang lurus dan senantiasa berada di bawah bimbingan dan petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Nah, suratul Ahqaf yang baru saja kita baca merupakan satu surah yang berbicara tentang 3 tema tersebut. Ini merupakan ciri-ciri dan karakter dari surah-surah Makkiyah. Allah Subhanahu wa taala memulai surah ini setelah kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari syaitan yang terkutuk. Kita mulai hari ini sekalian bersama-sama dengan Bismillahirrahmanirrahim, dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Hamim, Tanzilul Kitabi minallahil Azizil Hakim. Kita menjumpai banyak surah-surah Makkiyah dimulai dengan huruf semacam ini. Begitu pula surah-surah Madaniyah. Hamim, Tanzilul Kitabi minallahil Azizil Hakim. Yasin wal Qur'anil Hakim. Taha ma anzalna alaikal Qur'ana litashqa. Begitu pula sebahagian surah Madaniyah seperti Al-Baqarah, Al-Imran, Alif Lam Mim, Dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin. Terdapat perbedaan pendapat yang bermacam-macam dalam menerangkan maksud dari huruf ini. Kita akan tinggalkan perbedaan pendapat, tapi kita akan mengambil pendapat yang disepakati. Dari salah satu makna huruf-huruf ini merupakan huruf yang berisikan tantangan Allah Subhanahu wa taala
terhadap mereka yang meragukan kebenaran kitab suci Al-Quran dari sisi Allah. Seolah-olah Allah berkata kepada mereka, bukankah Al-Quran diturunkan dalam bahasa Arab, mempergunakan kalimat huruf yang biasa kalian pergunakan. Kalau kalian meragukan kebenaran Al-Quran ini, silahkan kalian tandingi Al-Quran. Tidak perlu seluruh Al-Quran, satu surah saja yang terdapat dalam Al-Quran kalian tandingi, bukan hanya rangkaian kata-katanya, tapi makna, bimbingan dan petunjuknya. Allah menantang mereka, qul in kuntum fi raibim mimma nazzalna ala abdina fa'tu bi suratin min mithlih wad'u syuhada'akum min dunillahi in kuntum sadiqin fa in lam taf'alu wa lan taf'alu fattaqun nar allati waquduha an-nas wal hijaratu uiddat lil kafirin. Katakan pada mereka, wahai Rasulullah, kalau kalian merasa ragu terhadap apa yang kami turunkan pada hamba kami yaitu Al-Quran, silahkan kalian mengadakan satu surah yang serupa dengan apa yang terdapat dalam Al-Quran. Bahkan kalian tidak perlu bekerja seorang diri, kalian kumpulkan bala bantuan kalian. Kalau perlu kumpulkan bala bantuan dari jin dan manusia. Kalau kalian benar pada tuduhan kalian bahwa Al-Quran ini bukan datang dari sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Apabila kalian tidak mampu melakukan, dan tidak mungkin kalian akan mampu melakukan, hati-hatilah kalian dari api neraka yang Allah sediakan bagi mereka-mereka yang ingkar. Kalau kita perumpamakan hadirin sekalian hasil karya manusia, tulisan, prosa, syair mereka dengan Al-Quran yang merupakan firman Allah Subhanahu wa ta'ala, perumpamaannya amat dekat dari kita. Manusia yang diciptakan dari sari-sari pati tanah, yang merupakan hadirin sekalian ciptaan Allah Subhanahu wa ta'ala, dengan sebuah patung manusia yang dibuat oleh manusia. Yang satu hadirin sekalian benda mati yang tidak dapat sama sekali berpikir, berbicara, berjalan, bekerja, tersenyum, tertawa. Sedangkan manusia yang diciptakan dari unsur yang sama, berbeda sekali antara khalqullah dengan hasil karya manusia. Oleh karena itu Allah berkata, hadza khalqullahi fa'aruni madza khalaqal ladzina min dunih. Ini ciptaan Allah, langit buminya termasuk manusia, hewannya, tumbuhannya. Lalu mana yang diciptakan oleh selain Allah Subhanahu wa ta'ala? Jadi Hamim, huruf-huruf semacam ini, Yasin, Taha, merupakan huruf-huruf yang mengisyaratkan akan tantangan Allah. Apa dalil atas pendapat ini? Dalilnya, setiap huruf ini disebutkan selalu Allah menunjuk kepada Al-Quran. Alif Lam Mim, dzalikal kitab. Taha ma anzalna 'alaikal Qur'ana litashqa. Hamim tanzilul kitabi minallahil azizil hakim. Alif Lam Mim, Alif Lam Ra, tilka ayatul kitab. Jadi kita renungkan bersama-sama hadirin sekalian, huruf-huruf ini, huruf-huruf yang secara tidak langsung menantang mereka untuk membuktikan tuduhan mereka yang meragukan kebenaran Al-Quran dari sisi Allah Subhanahu wa ta'ala, di mana bahan bakunya bukan hal yang asing bagi mereka, merupakan hal yang paling mereka banggakan pada saat itu. Itu berlomba dalam bersyair, berpantun dan berprosa, tapi ternyata mereka tidak mampu untuk menandingi Al-Quran. Setelah itu Allah Subhanahu wa ta'ala melanjutkan, tanzilul kitabi minallahil azizil hakim. Wahai manusia, camkan dan fahami, sesungguhnya kitab ini diturunkan dari sisi Allah yang maha perkasa lagi maha bijaksana. Tidak mungkin sama antara pengetahuan kalian, antara penemuan kalian dengan ilmu Allah yang mendahului waktu, ruang, yang mengetahui yang lalu, yang kini, yang akan datang, yang menciptakan manusia, yang mengetahui betul-betul apa yang dibutuhkan oleh manusia, apa yang baik bagi mereka di masa kini, di masa akan datang, dan apa yang merugikan mereka. Tanzilul kitabi minallahil azizil hakim. Kitab ini diturunkan dari sisi Allah yang maha perkasa lagi maha bijaksana. Ma khalaqnas samawati wal arda wa ma bainahuma illa bil haqqi wa ajalin musamma.
Setelah itu Allah Subhanahu wa ta'ala menegaskan hal yang amat penting bagi kita semua. Sesungguhnya kami tidak menciptakan langit maupun bumi illa bil haq, kecuali dengan tujuan yang hak, bukan untuk bermain-main seperti sebahagian orang hidup di dunia ini mengejar kehidupan dunia, mengejar karir, kehidupan, mengumpulkan harta, membangun, kemudian setelah itu hadirin sekalian ditinggalkan begitu saja. Tidak. Kami tidak menciptakan langit bumi dengan sia-sia bermain-main, melainkan dengan tujuan yang hak untuk menguji manusia dan membalas mereka yang beriman dan bersyukur dengan balasan yang mulia, menghukum mereka yang ingkar dan durhaka. Jadi illa bil haq, melainkan dengan tujuan yang hak, wa ajalim musamma, dan bukan untuk selama-lamanya manusia tinggal di dunia, tapi untuk batas waktu yang telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala bagi masing-masing kita. Ada yang 20 tahun, ada yang 30 tahun, ada yang 60 tahun, ada yang 70 tahun, ada yang baru lahir ke dunia. Allah Subhanahu wa ta'ala sudah mengambil dirinya. Semua tergantung pada ketentuan yang Allah Subhanahu wa ta'ala tentukan bagi kita. Lalu Allah Subhanahu wa ta'ala menguji kita dengan umur kita, dengan kesehatan kita, dengan ilmu kita, dengan harta kita, bagaimana kita berbuat dan berperilaku. Jadi ma khalaqnas samawati wal arda illa bil haqqi wa ajalin musamma walladzina kafaru amma unziru mu'ridun. Tapi sayang orang-orang yang ingkar, tak beriman, mereka berpaling dan tidak peduli terhadap peringatan yang diberikan kepada mereka. Seolah-olah mereka tidak mendengar, seolah-olah mereka tidak melihat, seolah-olah mereka hidup dalam kehidupan dunia tanpa tujuan dari mana mereka berasal, kemana mereka akan pergi, untuk apa mereka hidup dalam kehidupan dunia ini. Walladzina kafaru amma unziru mu'ridun. Setelah itu Allah mengajukan pertanyaan, mengajak kita berfikir, mengajak kita merenung, mengajak kita untuk berakal dan berilmu agar tidak mengikuti sesuatu secara membeo dan ikut-ikutan. Qul ara'aytum ma tad'una min dunillah aruni madza khalaqu minal ard am lahum syirkum fis samawat. Katakan pada mereka, wahai Rasulullah, ajak mereka berfikir dan merenung, terangkan kepadaku. Allah perintahkan Rasulnya untuk mengumumkan, terangkan kepadaku, ma tad'una min dunillah, apa-apa yang kalian sembah selain dari Allah, apa yang kalian mohon selain dari Allah. Madza khalaqu minal ard, coba terangkan apa dasar kalian menyembah mereka, apa yang telah mereka ciptakan dari bumi ini. Apakah ada bahagian dari bumi ini merupakan karya mereka? Contohnya daratannya, atau lautannya, atau gunung-gunungnya, atau pohonnya, atau hewan-hewannya. Aruni madza khalaqu min ard, tunjukkan padaku apa yang telah mereka ciptakan dari bumi ini. Mana andil mereka? Ternyata mereka juga sesama makhluk, sama dengan makhluk yang lain. Am lahum syirkum fis samawat, atau mereka memiliki andil saham dalam penciptaan langit. Katakan satu planet ciptaan mereka, atau katakan satu bintang ciptaan mereka, atau satu galaksinya. Apakah ada saham dalam penciptaan langit? Kalau memang tidak ada, apa dasar kalian menyembah, memohon kepada selain Allah? Ituni bi kitabim min qabli hadza aw atharatin min ilmin in kuntum shadiqin. Setelah itu Allah Subhanahu wa ta'ala katakan pada mereka, ituni bi kitabim min qabli hadza, hadirkan, datangkan ke hadapanku sebuah kitab sebelum Al-Quran ini yang mendukung apa yang kalian lakukan. Ada tidak rekomendasi izin dari Allah melalui sebuah kitab yang Allah turunkan sebelumnya yang membolehkan merekomendasikan apa yang kalian lakukan dari penyembahan terhadap selain Allah? Au atharatin min ilmin, atau fakta-fakta ilmiah yang mendukung sikap dan perbuatan kalian. Tidak ada satupun fakta yang membuktikan adanya tangan selain Allah yang mencipta, yang mengatur, yang memelihara alam raya ini. Demikian pula tidak terdapat satupun kitab sebelum Al-Quran yang mengizinkan kita untuk datang kepada selain Allah, berdoa atau mengabdi kepada mereka.
Lalu dasar apa yang dilakukan oleh sebahagian orang yang menyembah kepada selain Allah atau yang memohon pertolongan kepada mereka dalam berbagai macam kebutuhan dan ketakutan dalam hidup mereka. Jadi Allah mengajak kita dalam segala hal untuk bekerja sesuai dengan nalar, dengan akal sehat dan ilmu, hingga Allah katakan wala taqfu ma laisa laka bihi ilmun. Jangan pernah kalian mengikuti sesuatu tanpa dasar ilmu. Dan kita harus tahu, ilmu berbeda dengan dugaan. Kalau yang masih berbeda, masih mengandung multi tafsir, itu namanya dugaan. Tapi kalau ilmu merupakan satu hal yang pasti, nah yang Allah perintahkan kita mengikuti yang pasti, mengikuti yang meyakinkan, mengikuti kebenaran yang mutlak, bukan terombang-ambing dalam perkiraan atau prakiraan. Setelah itu Allah mengatakan, وَمَنْ أَضَلُّ مِمَّنْ يَدْعُو مِنْ دُونِ اللَّهِ مَنْ لَا يَسْتَجِيبُ لَهُ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ وَهُمْ عَنْ دُعَائِهِمْ غَافِلُونَ. Allah bertanya, apakah ada yang lebih sesat dari seorang yang datang memohon, berdoa, beribadah kepada selain Allah, yang tidak kuasa untuk mengabulkan doanya walaupun dia menjerit hingga hari kiamat, tidak akan kuasa untuk mengabulkan doanya kecuali bila Allah kehendaki. Wahum an du'aihim ghafilun, sedangkan mereka yang disembah tidak tahu menahu tentang doa-doa panjatan yang ditujukan pada mereka. Contohnya orang yang memohon kepada para nabi, yang memohon kepada para malaikat, yang memohon kepada selain Allah atau benda-benda, mereka tidak tahu menahu tentang orang-orang yang memohon kepada mereka. Mereka juga hamba yang memohon kepada Allah, yang beribadah kepada Allah. Dan tidak ada orang yang lebih sesat dari seseorang yang bagaimana? Yang memohon, yang beribadah kepada selain Allah Subhanahu wa ta'ala, yang tak kuasa untuk mengabulkan doanya hingga hari kiamat, walaupun dia menjerit melong-long, tidak akan ada pengabulan doa kecuali bila Allah kehendaki. Wahum an du'aihim ghafilun, sedangkan mereka tidak tahu menahu tentang orang yang memohon kepada mereka. Nah, pada penutup kajian kita, wa idza husyiran nasu kanu lahum a'da wa kanu bi ibadatihim kafirin. Bila manusia dikumpulkan di hari kemudian nanti, mereka-mereka yang disembah ini akan datang di hari kemudian nanti sebagai lawan dan musuh mereka, dan mereka akan ingkar terhadap penyembahan-penyembahan yang ditujukan pada mereka. Seperti dalam suratul Maidah, Allah bertanya kepada Isa bin Maryam, "A anta qulta lin-nasi ittakhidhuni wa ummi ilahaini min dunillah?" Apa kamu wahai Isa pernah berkata kepada kaummu agar menjadikan dirimu dan ibumu sebagai sembahan selain dari Allah? Isa mengatakan, saya tidak pernah mengatakan apa yang tidak patut. Kalau seandainya aku katakan, pasti kamu tahu ya Allah, Engkau mengetahui apa yang ada pada diriku, sedangkan aku tidak tahu menahu tentang apa yang ada pada Engkau, dan Engkau maha mengetahui segala apa yang gaib. Kita lihat bagaimana hari ini sekalian, Allah Subhanahu wa ta'ala mengajak kita semua untuk kembali kepada Allah sebagaimana kita berasal dari Allah, dan hidup dengan bimbingan dan petunjuk Allah, dan semua untuk kebaikan keselamatan kita. Dan ini merupakan ujian yang akan menentukan nasib kita di hari kemudian nanti. Oleh karena itu, bagi mereka yang ingkar, yang menolak tunduk kepada Allah, kembali kepada Allah, walaupun dia berpuasa, walaupun dia berumrah, walaupun dia berhaji, Allah tidak akan menoleh dan melihat amal perbuatannya. Allah berfirman, innallaha la yaghfiru an yushraka bih wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Allah tidak akan mengampuni dosa seseorang yang datang ke hadapannya, kembali kepadanya dalam keadaan mempersekutukan Allah. Tapi Allah akan mengampuni dosa-dosa yang lain. Nah, orang yang kembali kepada selain Allah, orang yang hidup dengan mengikuti petunjuk selain dari Allah Subhanahu wa ta'ala, menolak tunduk kepadanya, berbeda dengan orang yang bermaksiat karena kelemahan hawa nafsunya, menyesali dosanya, kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga sebagaimana kita semua berasal dari Allah, dari karunia-Nya, dari rahmat-Nya, dari ciptaannya dan kasih sayangnya,
hati kita senantiasa kembali kepada Allah, mengikuti bimbingannya, memuliakan nabinya, mengikuti kitabnya, dan hidup sesuai dengan bimbingan dan petunjuknya, hingga Allah subhanahu wa ta'ala mewafatkan kita semua dalam keadaan muslimin dan mukminin. Amin ya rabbal alamin. Semoga Allah ampuni dosa kedua orang tua kita, guru-guru kita, saudara kita kaum mukminin dan mukminat, memperbaiki anak-anak kita agar menjadi orang-orang yang bertakwa kepadanya. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik, wal afu minkum, wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rasil TV, untuk Islam yang satu.